ya, selamat buka puasa pemirsa yang ada di rumah, mungkin sambil minum teh, sambil makan gorengan, Betul. sambil menyaksikan kita di segmen terakhir gitu Iya. ya. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal Seperti alamin. juga kok semoga keikhlasan yang mungkin sudah ada di diri masing-masing kita juga diterima oleh Allah ya. Amin. Amin. Tapi masalahnya kadang kita nggak benar-benar tahu selama ini tuh udah ikhlas atau belum. Betul, kita ngerasanya mungkin kita sudah ikhlas, tapi kan- ternyata cuma berapa persen Iya, gitu. makanya masalah ikhlas itu yang tahu cuma kita sama Allah. Betul. Yang bisa menilaikan hamba ini ikhlas apa enggak itu hanya Allah, bukan manusia. Kita ketika berbuka puasa, pemirsa kan berbuka puasa tadi kan, yang kita baca apa? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Itu ikhlas loh. Dia puasa semata-mata karena Allah, untuk Allah. Allahumma lakasumtu. Itu bacakan ikhlas. Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, atas rezeki yang kau berikan kepada saya ya Allah saya bisa berbuka puasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, subhanallah ya itu ikhlas. Makanya ikhlas ini koko bilang, belajar ikhlas itu seperti kita membuang kotoran. Buang kotoran tuh ikhlas nggak sih? Ikhlas banget. Nggak usah diinget-inget ya. Betul, nggak pernah ditulis, nggak pernah diinget-inget. Betul nggak? Bener. Coba, ayo ketika Adira, ayo Erli coba kalau ke toilet buang kotoran di toilet di mana rest area anu besok di anu pernah ditulis nggak? Nggak pernah kan? Begitulah kalau kita berbuat kebaikan seperti kita buang kotoran. Harus ikhlas, jangan pernah diingat-ingat. Lupain aja. Lupain aja. Bapak, subhanallah Pak, ya Allah kokolim, contoh gitu kan. Masya Allah, anak saya mirip kokolim, matanya sipit, amin amin kata ibu-ibu gitu. Bapak pernah bantu saya nih, contoh gitu kan. Kapan nih ya? Bapak pernah, kita lupa, gimana ya? Contoh nih ya. Artinya apa? Ketika kita buat kebaikan, orang tuh yang ingat kepada kita lupa, di mana ya? Seperti itu orang buat kebaikan. Makanya ada sebuah hadis luar biasa loh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Malaikat kagum kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, ini bumi Allah ciptakan bumi ini. Begitu bumi diciptakan, bumi ini bergoyang. Akhirnya apa? Allah ciptakan gunung. Itu gunung Allah ciptakan dengan kun fayakunnya Allah ditancap di dunia itu. Makanya kata orang gunung itu adalah paku bumi kan? Iya. Kalau bumi itu nggak ada gunung, sudah bergoyang ini. Nggak ada pakunya, Bumi gonjang-ganjing gitu ya. Nah, malaikat kan kagum tuh. Malaikat kagum, lalu dia ngomong, "Ya Allah." Kagum kan? "Ya Allah, apakah ada ya Allah yang lebih hebat dari gunung ya Allah?" Ada kata Allah. Yaitu besi. Ternyata besi itu lebih hebat daripada gunung. Gunungnya tinggi kan? Lihat orang sekarang bangun gedung-gedung tinggi. Pakai apa? Bisa berdiri gedung lebih tinggi daripada gunung. Pakai apa? Karena ada besinya. Pondasinya Coba gedung besi. kalau nggak ada pondasi besi, ambruk pasti. Lantas ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada besi ya Allah? Ada, yaitu api. Karena besi itu bisa dihancurkan dengan api. Lihat kalau gedung begitu megah, kalau terbakar habis. Apalagi kalau dibom penuh dengan api. Selesai. Jadi api lebih hebat daripada besi. Lantas ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada Api. api ya Allah? Ada. Apa kira-kira? Air. Karena air bisa meredam api. Makanya kalau kita emosi itu kan berapi-api ya. Cara meredamnya kata Rasulullah berwudu. Duduk atau berwudu kan itu paling cepat. Lantas ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada air ya Allah? Ada. Angin. Karena angin itu bisa menggeser air kan? Lihat gelombang tuh air di laut. Air bisa pindah tuh karena ada dorongan angin. Lantas ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada angin ya Allah? Ada, yaitu anak Adam. Anak cucu Adam ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya dia sembunyikan, tidak tahu. Tahu, paham nggak artinya? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Artinya dia ikhlas karena Allah, dia nggak riya. Nggak pernah ngomongin ke orang, diam-diam nggak pengen diliatin orang, nggak pengen diomongin ke orang. Dia semata-mata ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas karena Allah bersedekah aja, dia lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, air, angin, lebih hebat daripada itu.
Itulah kehebatan orang yang begitu dahsyat, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pasti Nanti ini ikhlas. Ayu sama Eli ini pulang nih nggak dapat fee nih dari Jack TV nih. Ikhlas nggak? Langsung speechless loh. hening. Ikhlas, Oke. ikhlas. Terima kasih Koko Lim. Insya Allah kita mah harus ikhlas semuanya ya, karena Amin. semuanya sudah profesional dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Itu contoh banyak. ya. Ikhlas tapi nggak ridho ya. Kan itu sudah Iya. jelas. Ikhlas sama ridho berbeda. Iya, Ikhlas iya. yang tahu cuma kita sama Allah. Ridho sama kita, bisa sama manusia, bisa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Gitu terima ya. kasih Koko Lim. Semoga pemirsa yang ada di rumah bisa menerapkannya ya. Sekali lagi, Amin. ikhlas itu benar-benar rahasia Ruli antara kita dan juga Allah. Dan inilah akhir episode Risalah Ramadan edisi ikhlas. Semoga membawa manfaat dan bisa Amin. menumbuhkan jiwa ikhlas untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Amin. Mewakili saudara-saudara saya yang ada di studio, Ayu Wardani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Ko. Terima kasih.